Donga lho Gusti Allah niku ibadah. Jaluk ning Gusti Allah niku ibadah. Beda kalau jaluk ning manungsa masalah. Sampeyan jaluk nggonge Pak Dene sampeyan duit niku masalah napa ibadah? Masalah. Jadi pakai uang masalah itu. Ngoten lho. Tapi lek teng Gusti Allah mboten bernilai ibadah. Ngoten. Jadi bedane menungso niki nggih sama. Menungso niki lek wedi marang Gusti Allah niki nyidek. Nyidek. Di lek menungso niki wedi marang selain Gusti Allah jenengan wedi kalih macan niku nyidek napa ngaduk? Ngaduk. Bedane enten. Jadi bedanya sang Khalik dengan sang makhluk. Jadi takut kepada sang Khalik itu semakin nyidek. Tapi lek takut kepada sang makhluk wedi karo macan, aja nyidek sampean. Wedi kali ulo, ngaduk. Atau sih, jadi itu bedanya. Sama kebalikannya. Kalau banyak memohon kepada Allah justru bernilai ibadah, Allah senang. Awak dhewe semakin banyak memohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin senang dan bernilai ibadah. Beda kali makhluk, semakin banyak permohonan kepada makhluk, dan semakin sering memohon, wong sing dijaluk mudah masalah dan mudah sumpah. Sallu ala Nabi Muhammad. هو الحبيب
Ketika datang hari kiamat, yudawu al-mizan wa yuktab bi ahli sholat. Ini sampai belum terang, tapi sampai. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, yudawu mongko deleh opo al-mizan timbangan. Fayuktab mongko den tekake sapa bi ahli sholati kelawan ahli sholat. Fayufauna mongko den paringi sapa ahli sholat ujurahum ing pira-pira ganjaran ahli sholat. Ayo launa tegese den paringi sapa ahli sholat. Ya Allah ya Karim, ujurahum ing pira-pira ganjaran ahli sholat kamilatan kelawan sampurna bil mizani kelawan ukuran timbangannya. Jadi kanjeng Nabi dawuh di hadis ini, idza kana jaa yaumul qiyamah, idza kana yaumul qiyamah yudul mizan. Besok ketika sudah datang hari kiamat, seluruh manusia ini dikumpulkan oleh Allah di ora-ora mahsyar, di padang mahsyar. Kemudian setelah manusia dikumpulkan oleh Allah, kemudian maka ditimbanglah amal. Maka amal yang pertama kali ditimbang adalah amal sholat. Jadi makanya Rasulullah dawuh, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah fa in sholahat sholaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Besok amal seorang hamba di hari kiamat yang ditimbang oleh Allah adalah timbang amal daripada sholatnya. Fa in sholahat sholaha sa'iru amalihi, lek sholate apik ya insyaallah sing liyane melok apik. Jadi istilahnya sholat itu
sholat itu pahala yang paling besar itu, pahala ibadah ritual itu adalah pahala sholat. Nah, kemudian sholat yang baik itu pasti membuat yang lain, amal-amal yang lain menjadi baik. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu bisa mencegah fahsya, kejelekan dan kemungkaran. Ustaz, saya sudah sholat, tapi kalau kok misuan, makanya sholatnya gurung apik. Ustaz, kalau niki wis sholat, tapi kok jadi nyolongan. Berarti ngoten. Tengere sholatnya gurung apik. Karena pas sholat sing apik, sholat sing berkualitas, sholat yang benar-benar berkualitas itu bisa mencegah kejelekan yang lain. Jadi yang salah bukan sholatnya, tapi orangnya. Makanya nanti semakin berkualitas sholatnya, maka semakin mampu mencegah kejelekan dan kemungkaran. Nah, makanya di sini dikumpulkan orang-orang yang ahli sholat ditimbang. Jadi besok ketika hari kiamat kata Nabi, yudau al mizan fayuta bi ahli sholat. Orang mizan diletakkan, amal timbangan diletakkan, fayuta bi ahli sholat. Maka yang ditimbang dulu adalah orang-orang yang ahli sholat. Itu sebaiknya. Kemudian diberikanlah ganjaran orang-orang yang ahli sholat secara sempurna sesuai dengan timbangannya. Kemudian sumayuta bi ahli shaum. Kemudian ditatangkan sumayuta nuli dan tekaki sapa bi ahli shaumi kelawan ahli poso. Nah, kemudian setelah itu wong sing klumpuk ahli sholat kumpul kabeh timbang amale, amal sholatnya ditimbang. Kemudian dia diberi sesuai dengan amalnya masing-masing, pahalanya secara sempurna. Artinya secara sempurna itu tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Nah, kemudian setelah itu dikumpulkan lagi fayuta dan tekake sapa biani shaumi kelawan ahli poso. Sing ahli poso diklumpukne. Kemudian fayu fauna ujurahum bil mizan. Fayu fauna mongko den paringi sapa ahli poso ujurahum ing pira-pira pahalane ahli poso bil mizan kelawan ukuran timbangane. Sing ahli poso diklumpukne. Kemudian kiambae wong sing ahli poso mau oleh pahala secara sempurna dari apa yang dikerjakan selama di dunia melalui amal ibadah puasa sesuai dengan timbangannya, sesuai dengan kadar kualitasnya dan kadar kuantitasnya. Enek wong sing poso namung poso Ramadan mawon, ya oleh pahalane poso Ramadan. Wonten tiyang sing poso ya poso Ramadan, ya poso Syawal, di poso Senin Kamis, di poso Yaumul Bid, ya nanti oleh pahala. Semuanya itu sesuai dengan kadar kualitasnya. Ngoten nggih. Ustaz kula poso Senin Kamis asline melok-melok tok, ikhlasnya separuh ya oleh pahalane separuh sesuai dengan kadar ikhlasnya. Allah Maha Tahu itu. Nggih. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun, pokoknya diberi secara sempurna. Kemudian ya Allah yang karim, wa fi nuskin bi ahli haji. Orang-orang yang haji dikumpulkan. Orang-orang yang dalam kitab riwayat yang lain binuskin bi ahli haji, orang-orang yang haji dikumpulkan, orang-orang yang umrah dikumpulkan, maka mereka mendapat pahala sesuai dengan amal hajinya, amal umrahnya. Tidak ada yang terlewatkan, diberi pahala oleh Allah secara sempurna. Kemudian tsumma yu'ta bi ahli bala, tsumma yu'ta dan kumpul lagi bi ahli balai, lawan wong kang ahli bala, ahli musibah. Kemudian dikumpulkanlah orang-orang yang dulu sabar ketika dunia dia diberi bala oleh Allah. Orang-orang ini berpredikat orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ketika diuji, ketika diberi musibah oleh Allah di dunia, ini dikumpulkan. Ini golongan orang yang sabar. La yunsabu lahum mizanun. Nah, ya Allah karim. Nah, ketika dikumpulkan orang-orang yang sabar niki, mizan timbangannya sabar, timbangan karena ada timbangan untuk amal sholat, timbangan untuk amal haji umroh, timbangan untuk amal haji puasa. Nah, untuk orang-orang yang ahli sabar karena dia
diberi musibah oleh Allah ketika di dunia mereka sabar nih. Niki la yusabulahum mizan, kepada mereka tidak diletakkan timbangan. Nah, kepada mereka tidak diletakkan timbangan. Wala yunsyaru lahum diwanun. Wala yunsyaru lahum maring ahli balak apa diwanun, buku catatan jaridatul hisab, tegese catatane hitungan amal. Kepada mereka timbangan tidak diletakkan dan juga buku catatannya tidak ditampakkan, tidak digelar. Tapi bayang fauna ujurahum bi ghairi hisab. Karena apa? Mereka akan diberi pahala oleh Allah bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Jadi makanya derajatnya wong sabar niku ngalahne derajatnya wong ahli sholat. Tapi derajat wong sabar tegese wong sabar sing bener maksudnya. Ngoten lho. Derajatnya orang sabar itu derajatnya mengalahkan orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli haji. Itulah. Karena apa? Kalau ahli sholat kan dia kan mau sholat kan untuk dirinya sendiri. Puasa juga untuk melatih atau mengekang hawa nafsunya sendiri. Haji ya juga untuk dirinya sendiri. Kalau sabar, dia diuji oleh Allah sehingga menjadi orang sabar. Dia tidak nelongso, tidak ngersulo, atas ketidakenaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Makanya hadis ini hikmahnya bahwasanya orang yang ketika diberi musibah oleh Allah, ketika orang yang ahli balak itu mana ujian itu, ketika yang orang ini diberi ujian oleh Allah, mereka sabar, mereka ridho, mereka rela terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, maka orang ini besok akan diberi pahala oleh Allah bi ghairi hisabin, tanpa hitungan. Artinya betapa besarnya. Hatta yatamanna ahlul hatta tamanna ahlul afiyah, sehingga sehingga arep-arep angen-angen sapa ahlul afiyah, wong sing ahli sehat, wong sing ahli enak ning dunya, sehingga orang-orang yang dulu diberi keenaan di dunia tapi dia orangnya itu juga ahli ibadah, orang dia beri sehat oleh Allah di dunia, kemudian orang yang tidak diberi balak di dunia oleh Allah, laukanu, dia berangan-angan atau dia berharap laukanu bimanzilatihim min kasrati sawabillahi ta'ala. Falau masdariyatun, jadi laukanu lamun yetono sapa ilafiyah iku bimanzalatihim. Wah, jadi orang-orang yang tidak mendapat, sehingga orang-orang yang bukan ahli sabar, di luar ahli sabar, wong sing ngene lho, wong dijarani sabar niku lek kena ujian. Tapi lek gak kena ujian kabeh wong itu kudu sabar. Atau jenengan nggih, wong lek diarani napa betah luwe niku lek mengalami rasa lapar. Tapi lek jiwa arek ya gak betah luwe pancet padha ngoten nggih. Dadi baru lek dadi wong lek diarani betah luwe lek wis diuji lapar. Wong lek wis diarani sabar lek wis diuji gak enak kali Gusti Allah. Ngoten. Maka orang-orang yang tidak diuji oleh Allah dengan cara, orang-orang banyak yang diuji dengan enak, namanya istidrat ujian itu. Sing diuji sugih, ana sing diuji sehat walafiat terus, ngoten nggih, sampai akhirnya ya mati. Ini ku istidrat. Bagaimana Fir'aun? Fir'aun itu Allah itu tidak pernah diberi sakit gitu. Fir'aun itu tidak pernah diberi sakit, tidak pernah diberi kekurangan harta. Fir'aun. Jadi apa yang dikehendaki Fir'aun itu oleh Allah dituruti semuanya. Itu namanya ujian istidrat. Dilulu deh jadi bahasa Jawa. Istidrat itu dilulu, dilos oleh Gusti Allah. Nah, biasanya oleh ujian los kan tadi nanti apakah dia bisa bersyukur atau tidak? Nah, ujian tidak enak, apakah dia bersabar atau tidak? Makanya dia lek disuge, diuji akeh duwite, diuji awake sehat, diuji napa jenenge bisnis lancar. Niku nanti larinya apakah dia bisa bersyukur atau tidak. Ya, gitu.
Nah, tapi lek diuji gak enak loro-loronan gak duwe duit ngoten nggih, nyambut gawe angel ngoten nggih. Niku nanti larinya apakah dia bisa kategori orang bersabar atau tidak. Nah, ngoten. Nah, makanya di sini orang yang ahli sabar dikumpulkan oleh orang-orang yang ahli sabar ketika di dunia. Golongan orang-orang yang sabar di dunia dikumpulkan, nggih. Nah, berarti golongan orang-orang yang sabar di dunia dikumpulkan, mereka selama di dunia oleh Allah sering diuji tidak enak. Melarat enak apa gak enak? Gak enak. Gitu loro ya gak enak gitu ngoten. Dan makanya istilahnya Allah menjalani saburan wa jalani syakuran. Suatu ketika pelajaran saya memang dituntut untuk sabar, tapi ojo njaluk sabar-sabar sing sampurna, gak enak. Maksudnya ngeten. Oke, ya Allah jadikanlah saya orang yang sabar menghadapi ujian jenengan. Tapi jenengan suatu ketika, ya Allah, jadi sabar saja, sabar menghadapi ujian panjenengan. Ojo nyuwun ahli sabar sing sampurna. Lek nyuwun ahli sabar sing sampurna itu bedine kakean sampean kakean ujian, anak mati, bojo mati. Ngono wae. Terakhir sampean dadi ya apik, tapi lek gak kuat, gak kelase. Karena ada riwayat ketika ada hadis itu nyuwun jaluk sing sabar sampurna arep kejo. Ora karo sabar sampurna bener dari sabar sampurna tapi akhirnya diuji tenan Gusti Allah. Makan sing enak ya jaluk jaluk sabar, Allah menjalani saburan ahli sabar tapi gak usah dikai kamilan sing sampurna. Diuji tenan lek-lek gak apa-apa. Ngoten lho. Karena ya Allah jadikanlah saya orang yang ahli kaya. Tapi kaya ini kaya sing biasa lah, gak usah kaya sing sampurna kaya Nabi Sulaiman. Orang yang terkaya itu adalah Nabi Sulaiman. Dan kekayaannya Nabi Sulaiman tidak ada yang mengalahkan baik orang sebelum Nabi Sulaiman ataupun sesudah. Dan itu janji Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW tawani malaikat Jibril untuk menjadikan Gunung Uhud menjadi emas itu, Nabi Sulaiman, Nabi tidak usah. Aku sugih. Karena apa? Saya takut nyari aturannya Allah. Allah sudah berjanji dalam ayat Al-Quran ya, bahwasanya kerajaan Sulaiman itu tidak ada yang bisa mengalahkan, baik orang sebelum Nabi Sulaiman ataupun sesudah Nabi Sulaiman. Ya, makanya Nabi Sulaiman orang yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman, tapi orang yang paling ahli bersyukur kepada Allah. Orang yang ahli bersyukur kepada Allah. Makanya lek jenengan setelah dijalui napa nggih pokoknya oleh ujian Gusti Allah ya bersyukur bersabar niku rela tidak nelongso terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, artinya ridho, tapi tetap berusaha untuk mencari solusi, berusaha untuk mencari gak nyerah, gak putus asa. Nah, maka salah satu solusinya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu solusinya selain berusaha secara zahir adalah menata hati untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Aku, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberi solusi terhadap segala kesulitannya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi tadi sesulit apapun pokoknya harus jalan utamanya itu harus kembali kepada Allah. Itu kunci. Baru boleh dokter, baru boleh. Makanya pasrah dahulu baru ikhtiar. Tetap mengedepankan doa daripada ikhtiar memang nggih wis sak pinter-pintere dukun, sak pinter-pintere penerati, tukang obat, tukang nambani. Lek sampean doane wis gak yakin, iki kira mandi. Nggih napa? Gak paling pinter tapi sampean tombol yakin, kulo ya lek tombol-tombol iku Ustaz. Yakin. Keyakinan itu sebagai bentuk doa kepada Allah. Makanya keyakinan itu nomor satu. Yakin kalau Allah akan menyembuhkan. Biwasilah simpulan
dengan lantaran syukuran itu sebagai wasilah saja. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu sakit, Nabi Musa itu sakit gigi. Cuma Nabi Musa kan enak sakit gigi, ya Allah paling waras giginya. Tapi kali Gusti Allah kan wasilah, golek godhong iki lho. Punyaan waras. Akhirnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa mencari gigi, mencari daun, dan itu kemudian dikunyah. Ya. Akhirnya sembuh. Dan suatu ketika Nabi Musa sakit gigi lagi, dia tanpa berdoa langsung mengambil daun itu. Kedua tidak sembuh. Akhirnya Nabi Musa kan kalimullah, bisa berbicara kepada Allah. Gusti kok mboten sakit sampai kono. Iya, bedane awakmu langsung jumuk. Lah sing sabene kan istilahnya kan ijeneng aku baru karo ndongane aku. Kabeh sing marene iki aku. Sing ngekei kualitas. Jadi makanya obat di tangan manusia, kesembuhan di tangan Allah. Obatnya podo, tapi buktine lek umpama obatnya podo, wong diobati podo ya podo mari tapi ana sing mati ana sing waras. Itu bukti kalau kesembuhan itu di tangan Allah. Nonton. Ya sama lah dengan penghasilannya podo. Nggih, nyambut gawe ini podo sak pabrik, penghasilannya podo, anaknya podo, tapi nasibnya beda. Itu menunjukkan bahwasanya kehidupan itu di tangan Allah. Nah, makanya kalau jenengan sedaya nggih, lek pengen napa jenenge pengen ahli sabar nggih, donga ning Gusti Allah menjalani saburan wa syakuran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar dan orang yang ahli bersyukur. Nah, orang yang ahli sabar ini atau yang ketika hidup di dunia oleh Allah selalu diberi bala, diberi ujian oleh Allah, ini kemudian dikumpulkan oleh Allah dan mereka diberi pahala bi ghairi hisab, tanpa batas, tanpa melihat kesabarannya, tapi yang penting kategori sabar diberi pahala tanpa batas oleh Allah, sehingga menumpuk seperti gunung. Hatta yatamanna ahlul afiyah, sehingga orang-orang yang dulu tidak diberi dia tidak diberi ujian oleh Allah sehingga selalu sehat, selalu diberi nikmat oleh Allah, ini berkata, waduh, seandainya saya menjadi mereka, betapa enaknya saya mendapat pahala Allah dari Allah tanpa batas. Makanya orang yang sabar, derajat sabar itu mengalahkan derajat ahli sholat, ahli puasa atau ahli haji. Ini sih dawuh Kanjeng Nabi. Tapi wong sing sabar, sabar itu sabar yang sesungguhnya. Sabar yang sesungguhnya itu ridho rela dengan apa yang telah ditakdirkan Allah. Sabar itu ada tiga, ada sabar terhadap musibah, ada sabar terhadap sabar menghadapi taat, kemudian sabar ngempet maksiat. Maksudnya ini, sampai sabar tapi gak sembahyang, itu nanti gak sabar. Mulai urusan sabar betah Ustaz, tapi males sembahyang, itu enggak. Jadi maksudnya wong sabar niku ketika ujian iki sabar tapi tetap sembahyang. Jadi ngoten. Jadi tetap sembahyang. Jadi semacam itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi kula panjenengan sedaya pokoknya ayo berusaha ridho tapi ojo sampai putus asa. Wala ta'asul min rahmatillah, ayla taqnatu min rahmatillah. Kita semua tidak boleh putus asa saking rahmati Gusti Allah. Jadi tetap nggih ujian Gusti Allah, tetap wajib donga apa kudu donga, wajib donga Gusti Allah, nggih wajib berusaha secara dohir. Ngono lho. Jadi kula niku sabar terus pasrah bongkar mati urip napa jare Gusti Allah. Ini kejet-kejet tenan, ya itu jenenge gak sabar, gak keliru, salah. Pasrahnya salah. Berarti pasrah awake dhewe iki, pasrah iki panggonane teng jero ati. Pasrah ning jero ati, nggih, ning Gusti Allah, tapi di sisi lain tetap kita tetap wajib mencari berusaha, nggih. Nah, itulah para jamaah yang dimuliakan Allah. Dari sekian itu, maka kula panjenengan sedaya pokoknya perbanyak berdoa kepada Allah. Perbanyak berdoa kepada Allah. Perbanyak berzikir kepada Allah. Kemudian perbanyak
memohon ampun kepada Allah. Kemudian berbanyak bersolawat. Nah, bersama bicara nih, bersolawat kepada kanjeng Nabi. Dengan harap mugi-mugi kula panjenengan sedaya minimal lah diakoni umat kanjeng Nabi. Amin. Lek diakoni umat kanjeng Nabi berarti orang Islam. Lek wong Islam berarti punya hak untuk masuk kepada surganya Allah. Karena apa yang punya hak untuk masuk ke surganya Allah itu cuma orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muga wae dhewe sedaya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lah para jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang mau ditanyakan, disilakan. Ayo. Monggo, monggo. Mengenai tentang kesabaran, seumpama contoh saya, ketika saya menerima ujian dari Allah, tapi yang itu saya sudah pasrah dan siap menerima takdirnya, tapi saya tetap berdoa untuk merubah takdir itu. Bagaimana Ustaz? Iya, benar, tetap wajib berdoa untuk diberi sakit ya Insya Allah. Kita tetap meminta sembuh kepada Allah. Ini bukan berarti kita tidak sabar. Kita ketika diberi sakit oleh Allah, hati kita ridho, hati kita ikhlas. Tapi di sisi lain, kalau yang sudah wajib usaha. Nah, usaha ini ada dua, usaha batin dan usaha batin dan usaha zahir. Nah, usaha batinnya adalah berdoa kepada Allah, minta sembuh. Tapi ketika oleh Allah belum diberi sembuh, kau oleh nelongso, tetap sabar. Nah, gitu loh. Maksudnya gitu ya. Jadi orang yang katalah, le jarimu sabar. Sabar ini bukan berarti pengen gak waras. Dikai loro sabar, tapi tetap pengen waras. Dikai loro ini gak nelongso ngoten lho. Ya. Jadi ngeten, sampean duwe bojo cerewet. Sabar napa mboten? Mboten. Karuan. Wes, enek wong iki duwe bojo cerewet, pokoke galak lah bojone. Jenengan kan sabar menghadapinya. Tapi sampean kan pengen waras. Tegese pengen waras duwe bojo gak cerewet. Gino mboten. Akhirnya bojone dikai Fatihah, disuwune gawe Pak Yai. Lah, ayo itu namanya rasional, normal. Nonton ya. Bukan berarti kali lagi orang yang sabar itu bukan putus asa. Tegese atine iku ngerti putus asa, putus asa kan gak gelem usaha. Gak gelem usaha itu tidak boleh sama Islam. Jadi jangan sampai salah makna atau gagal paham. Ya. Jadi yang dinamakan sabar itu hati kita itu ridho, rela kali nopo sing wis terjadi. Tapi ya tetap kita ingin malah apa? Mempunyai perubahan artinya. Makanya tetap kita berdoa kepada Allah. Tidak apa-apa. Jadi sabar hati ini terima loro ini sabar, ya, ridho. Kalau misalnya dikai loro ya Allah, kula ridho. Ya, tapi kula ridho niki memang takdir saking jeneng. Nah, kemudian jenengan ya Allah, tapi apa nyuwun enggal-enggal panjenengan warasaken. Nah, ini tidak apa-apa sebagai bentuk berdoa, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Aja macam Nabi Ayub sampean du kelase. Kalau Nabi Ayub kok ndonga kali garwane kok ndonga apa? Mau aku isin harus Allah. Itu kelas Nabi Ayub, ndonga isin. Lek sampean aja kelas Nabi Ayub, sampean gak nabi. Regrek tenan sampean. Gitu. Nabi Ayub saking parahnya itu arep njaluk ning Gusti Allah isin. Tapi selain itu Nabi Ayub tahu memang kalau Gusti Allah aku ndonga iki sampeyan ngerti lek aku waras sampeyan iku ngerti. Aku gak ndonga lho kudu waras dhewe Gusti Allah ngerti kelas e. Lek jenengan kan gak ngerti. Ndonga yang belum tentu waras umumnya gak ndonga. Makanya tetap disunahkan berdoa, wajib berdoa kepada Allah untuk minta kebaikan. Sing penting atine tetap ridho. Kok diganti karo Gusti Allah waras-waras, ya tetap ridho. Ustaz kula padahal bendalu donga gak dikai waras karo Gusti Allah. Nah, lek atine gak ridho, ya tengeri gak sabar. Mantep. Makanya lek wong sabar niku biasane. Lagi Ustaz kula niki kurang sabar apane?
Kula niki wis bojo kula kereng ngono. Ya tengene riko saiki wis gak sabar. Bukti napa? Diomong ae. Nggih ngoten. Sampeyan duwe lha iki Ustaz kula kurang sabar apa ning rambut ngenten. Wah, iku lek dhisik sik sabar sampean. Saiki wis gak betah sampean. Bukti napa? Diomong. Lek sabar gak usah dibahas gitu lho, Mas. Sampeyan duwe bojo cerewet. Lek sabar kan gak tau dibahas, itu dianggap makanan biasa. Makanan biasa. Tapi karena wis gak betah atau ada udang di balik batu karena wis pengen kawin maneh iku iso akhire umur. Akhirnya dibahas. Itu menungso. Intinya orang yang sabar itu artinya itu dan rela terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tapi di sisi lain, jika kita berdoa kepada Allah, memohon kesembuhan, memohon perubahan, itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, diperbolehkan, bahkan tetap dianjurkan memohon perubahan kepada Allah. Dengan catatan sebagai nilai ibadah. Kenapa? Berdoa kepada Allah itu ibadah. Donga lan Gusti Allah itu ibadah. Jaluk ning Gusti Allah niku ibadah. Beda kalau jaluk ning wong manungsa masalah. Sampeyan jaluk nggonge Pak Dene sampeyan duit niku masalah napa ibadah? Masalah. Jadi pakai uang masalah iki. Ngoten lho. Tapi lek teng Gusti Allah mboten bernilai ibadah. Ngoten. Jadi bedane menungso niki nggih sama. Menungso niki lek wedi marang Gusti Allah niki nyidek. Nyidek. Jadi lek menungso niki wedi marang selain Gusti Allah jenengan wedi kalih macan niku nyidek napa ngaduk? Ngaduk. Bedane ngenten. Jadi bedanya sang Khalik dengan sang makhluk. Jadi takut kepada sang Khalik itu semakin nyidek. Tapi lek takut kepada sang makhluk wedi karo macan aja nyidek sampean. Wedi kali ulo ngatur. Atau sih, jadi itu bedanya. Sama kebalikannya. Kalau banyak memohon kepada Allah justru bernilai ibadah, Allah senang. Awak dewe semakin banyak memohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin senang dan bernilai ibadah. Beda kali makhluk, semakin banyak permohonan kepada makhluk, dan semakin sering memohon, wong sing dijalui mudah masalah dan mudah sumpah. Mudah awak bolak-balik rene nyapu. Bosen nanti ya. Kebalikannya sang Khalik, sang Pencipta. Makanya kula njenengan sedaya semakin mendekatkan diri kepada Allah, Allah semakin senang. Ya muga-muga awake dhewe niki oleh ridho. Sing penting napa ibadah niku atine ditata, ikhlas. Belajar ikhlas berbuat apapun. Jangan punya tendensi macam-macam lah. Pokoknya golek ridhone Gusti Allah. Nah wong niki lek golek ridhone Gusti Allah, maka apa yang kita harapkan kok tidak sesuai, ya maka tetap enjoy. Tidak ada orang mangkal. Ngoten lho. Terus dengan biding poswa tadarus. Tadarus niku niate kan golek ridhone Gusti Allah. Nggih. Dadak sampean angger tadarus ning napa jenenge? Ning musala gak tau kumanan mik, angger sedeng wayah mik wis buyar tak jam 10 wis buyar. Wah awak gol-goliran kowe wis buyar. Wah, lan jenengan golek ridhone Gusti Allah gak ngangkel. Sampai kejadian 3 kali berturut-turut terus bilang telung dino. Aku ngaji gak krono pengen dikrungokne wong. Aku ngaji gak krono pengen ngaji rene krono pengen golek ridhone Gusti Allah. Takdir ngene ya hakikate ya ridhone Gusti Allah. Ngoten. Dadi ngoten. Jadi memang betul toto, nggih. Ngoten nggih, Pak. Ada pertanyaan lagi silakan. Ustaz. Oke. Di luar materi. Monggo. Orang yang sudah meninggal itu bisa masuk ke dalam jiwa orang yang masih hidup, kemudian minta hal yang bersifat dunia untuk tebusan supaya jalan di akhiratnya itu lancar seperti itu. Tidak, itu ngetabrus. Itu ilmunya dukun itu. Jadi tidak ada roh yang bisa masuk kepada anda. Ini ilmu biasanya ini bapaknya jalur ini cuma ngetabrus dukun itu.
gitu pengen kon baca ini. Tapi kalau istilahnya mimpi bisa. Allah itu mendatangkan firasat, contoh seperti saya susah, akhirnya didatangi, saya mimpi ketemu dengan ibu saya. Ya, kemudian ibu saya ketika istri saya sakit kemarin, itu saya obat, itu datang abah saya. Bujumu membenar cacing bilang panas. Saya itu belum cacing panas, belum dino bakal panas ini udah obat masuk panas. Nah itu bukan berarti rohnya masuk sendak, itu Allah yang membuat mimpi dengan orang yang saya percaya. Saya kan percaya dengan abah, saya percaya dengan umi saya, sehingga tidak mungkinlah abah saya, umi saya goro dengan saya. Kemudian kalau dilalukan mimpi itu, sehingga kan saya kan percaya, tapi tetap dari Allah. Jadi tidak ada roh yang masuk, karena roh itu jadi alam barzah. Jadi roh tak tekone niku gedabrus. Makanya kalau nggak tahu ngaji itu gampang dibujui, karena dasar hukumnya tidak tahu. Ngono lho. Jadi istilahnya kados wong nggih nyun sewu, sampean gak ahli bengkel, moro nggone wong bengkel tapi wonge sering anu Ustaz iki ngene-ngene padahal iki model ngene iki biasa iki padahal gak kena asline. Siker gak kena tapi diomongin ya manut ae awake dhewe gitu karena gak ahli bengkel. Nggih napa mboten? Sampean dengan ngoten niku gak ahli ilmu gaib sampean diomongi ya manut percaya kok. Kowe kudune dibacai kudune ngene. Nah, iku mahare dukune pira minimal. Kan minimal wis ngetokne apa ngono lah. Oh enek iku bagus. Jadi kesimpulannya orang yang pindah alam ya, berarti pindah roh yang sudah pindah ke alam barzah ini tidak bisa kembali kepada alam dunia. Okay. Kecuali atas izin Allah, dan itu pun dijelmakan oleh Allah, tidak semuanya. Benten kali, makanya banyak orang sing mimbo itu jin korni. Jadi jin korni menjelma menjadi orang. Jadi tidak ada manusia itu tidak bisa melihat jin, manusia tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Sekali lagi dalam bentuk aslinya, kecuali orang-orang tertentu yang diberi muka syafa oleh Allah, Kanjeng Nabi atau Sayyidina Ali. Itu pun tidak Sayyidina Ali tidak merta-merta langsung, itu pun harusnya pakai proses berdoa. Ketika Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Umar kan terkenal keras. Sayyidina Ali itu Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah itu makamnya Sayyidina Abu Bakar, kemudian setelah itu makamnya Sayyidina Umar. Nah, ketika orang-orang masuk, Sayyidina Ali itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah saya kasyaf. Setelahnya bukalah mata batin saya terbuka, bukalah mata batin saya. Kasari kalau semerep dus bunti, malaikat Sayyidina Umar ngadepi malaikat mungkar nakir, karena beliau sangat tegas. Oke, akhir Sayyidina Ali. Jadi kaki tahu ini ya kali merem, berarti mata batinnya yang kelihatan. Itu pun jeleran berdoa dengan Gusti Allah. Artinya sing semacam itu tadi ngedabrus, ngoten nggih. Sampeyan juga gampang percaya. Jadi wong lek gak paham ilmune memang gampang dibujuk. Sampeyan kumpul kula gak paham ilmu perbengkelan. Akhirnya mobil kula rusak digawa ning bengkel. Kira-kira manut para jarene bengkel. Wis manut padahal asline sing rusak ngene. Oh jenenge bengkel gak pleki nggih. Angkat dicari bengkel yang jujur. Nggih napa mboten? Nek bengkel jujur kalau laris, nek bengkelnya gak jujur ya. Sama dengan dokter. Karena ini gini cobaannya tiba-tiba gua penyakit ini kan juga perkiraan semuanya. Tapi kalau itu artinya ada pakemnya, ilmu itu ada pakemnya. Dan berarti loro itu ya cuma perasaan nih, halusinasi. Makanya saya kira Habib halu, ngono ya ngono. Ndak mesti akeh. Ngoten ya. Untuk cucune Kanjeng Nabi ngaku Habib. Habib itu sebenarnya sebutan tokoh masyarakat Yaman itu Habib. Terus mriki lek masyarakat Jawa tokoh disebut ya. Jadi belum tentu. Ndak semuanya keturunan Habib. Kados kiai mriki tidak semuanya keturunannya.
Kadung salah kaprah wong Jawa pokoke Habib turunan Nabi. Lho dhisik Habib mursal apa Habib anu. Ngoten nggih. Ngoten. Pun jelas atau tahu? Tapi disampaikan pada hari kiamat nanti manusia akan ditimbang, khususnya yang muslim ya, ditimbang nilai sholatnya bagaimana, nilai ibadah yang lain bagaimana. Nah sekarang ini ada orang yang meninggal, memang kondisinya kondisi muslim, tapi orangnya jarang sholat, ibadahnya kurang lah. Dan sekarang ada salah satu keluarga, misalnya anaknya, dia sholat atas nama yang meninggal, juga ibadah haji, ibadah umroh atas nama yang meninggal. Ini bagaimana? Tadi gini, misalnya tujuannya untuk pahala sholat, namanya pahala sholat diberikan kepada mayit, kemudian gitu deh. Kemudian pahala hajinya diberikan kepada mayit, itu nanti membantu meringankan beban, beban. Nanti tetap utamanya itu adalah amalnya sendiri. Ya, cuma dari ini, nanti amalnya sendiri. Berarti mana ini mesti ini oleh kepuan sedina ping 100, tapi krono pahala oleh pahala haji akhirnya oleh remisi. Karena anaknya berdoa, makanya ketika anak berdoa, Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika anak berdoa itu mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Padahal ketika itu orang tuanya lagi dapat siksa di alam barzah di alam kubur. Maka ketika doa itu langsung siksanya berhenti. Jadi siksanya berhenti. Diberi remisi wae. Iki anakmu ndonga iki lho. Nek gak kira-kira anakmu ndonga karo Gusti Allah kan mandek sing anake ndonga njaluk sepuro terus sepuro. Burung dina ora mandek sik rong dina. Mbek kula lha ngono kula waca terus Allah maghfirli. Ya garis Allah maghfirli mbek waca ping 1000 sing diterima pira Gusti Allah. Semakin ikhlas kok ya semakin diterima. Artinya apa-apa kebaikan yang diberikan oleh anaknya itu sampai cuma istilahnya bisa menjadi meringankan beban atau mengurangi dosa atau bisa menambah pahala. Tetap dasar utamanya adalah orangnya. Makanya doa itu sampai bermakna bagi siapa? Sesama muslim. Tapi kalau non muslim tidak bisa karena beda apa ini? Beda lepomo setrum, beda jalur. Nah, jadi ngomong ya. Makanya Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya itu kan musyrik, nonton nggih? Ayah angkatnya. Jadi yang dalam Al-Qur'an itu bagilah ayah angkatnya musyrik. Itu oleh Allah dia tidak bisa, karena apa? Dia mati dalam keadaan musyrik. Jadi Allah sendiri yang berkata dalam Al-Qur'an, Allah tidak akan menerima doanya orang yang diperuntukkan untuk orang yang musyrik. Gitu. Jadi karena apa? Doa menyekutukan Allah, doa tidak menyembah Allah itu termasuk dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah. Jadi kesimpulannya ada orang tua setelah dia jarang sembahyang, nonton nggih. Nah, kemudian akhirnya ada anak sholat liunsi, sholat untuk bungani mayit, bahasa Arabnya sholat liunsi. Walaupun Rasulullah di sholat liunsi ku wonge bisa mlebu swarga, ya ndelok wonge kakek dosa ya gak iso. Ya minimal meringankan siksa. Ngoten nggih? Meringankan siksa karena doanya anak ta. Ngertos nggih kula nggih? Tetap dasarnya, kecuali ada kecualinya. Kecuali kalau dia dalam keadaan Islam nanti oleh sahabat Rasul. Sahabat Rasul itu sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi itu walaupun dosa besar pun akan saya syafaati selama apa namanya setrumnya podo, selama dia mati dalam keadaan Islam. Itu sih jauh kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi pun nanti akan menyafaati umat saya walaupun dosanya umat saya sebesar gunung, sebesar lautan, labuhnya lautan, akan saya bisa syafaati. Tapi selama bahasa umat saya berarti dia mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Dan tapi nggih niku terakhir-terakhir. Sawise mlebu neraka dhisik, berang-berang dina terakhir-terakhir. Jadi terakhir orang Islam yang masuk ke surganya Allah itu orang Islam yang kebaikannya cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi wong Islam sing cuma demo cuma ikrar bersyahadat tok. Tapi gak tahu sembahyang, gak tahu puasa. Niku orang Islam yang terakhir masuk surganya Allah. Itu pun atas syafaat baginda, pertolongannya Rasulullah. Karena apa? Tidak bisa gini loh. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu keyakinan itu tidak bisa dibakar oleh neraka. Jadi lek umpamane wong niku Ustaz apike lamun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku sing gak kebakar namung ati sing keyakinan wae. Lintune kebakar ngoten iki. Lah itu. Jadi barangnya ada itu. Jadi kesimpulannya bisa berpengaruh tapi tapi tidak bisa. Tetap pondasi dasarnya tergantung orang. Berarti awake dhewe niku nembel kathok. Iku kira-kira kudu duwe kathok napa mboten? Ya kudu enek kathoke. Makanya bisa. Makanya boleh haji atas nama orang yang haji badal, umroh atas nama orang yang meninggal. Tapi yang menghajikan itu harus wis haji. Umroh bolak-balik rutin. Ya, umroh yang pertama atas nama kula ya Mbak. Setelah itu umroh yang kedua saya berikan kepada umi saya pahalanya. Padahal kalau haji wis umroh bolak-balik ya. Ngoten lho. Itu sebagai bentuk ngabektine anak marang wong tuwa. Ngoten lho. Lah ngekei pahala, ngekei nggawe wong tuwa niku pahalane loro. Sampeyan bersedekah kepada orang tua oleh pahala. Nggih. Kemudian pahalane sampeyan juga gak kelong. Karena apa? Ngoten lho. Jadi sampean pahalanya sampean juga sampean kan memberi hadiah kepada orang tua. Karena sampean berbuat baik kepada orang tua sebagai kewajiban, maka oleh Allah pahalanya sampean tetap orang kelo. Setelah balik malih berarti mendal malih. Itu bedanya itu. Karena rata-rata orang yang umroh itu biasanya pertama umroh wajib dhisik, mari umroh kedua, umroh ketiga diberikan kepada diniati untuk orang pahalanya orang mendal Pak. Jadi sampean kayak pahala wong tua. Makane Sinten Uwais Al-Qarni ketika tawaf itu berdoa, ya Allah masukkanlah ibu saya kepada surga Engkau. Jadi dia tidak berdoa untuk dirinya, dia mendoakan ibunya. Ya Allah takdirkanlah ibu saya memasukkan surga Engkau. Lek ibuke ndongane ibuke mawon masuk swarga berarti anaknya oleh swarga. Karena apa? Ridho biridhol walidain. Ridhonya Allah pada anak tergantung ridhonya orang tua. Jadi enek wong sing mlebu swarga tapi tetep pondasine apik. Ustaz kula niki ndongane wong tuwa mlebu swarga tapi kula gak tau sembayang. Iki sing repot. Kula ndongane wong tuwa mlebu swarga. Kula le sedekah niku ke atas nama wong tuwa. Tapi kula ki ambak gak sembayang. Kula ki ambak gak tau poso Ramadan. Gak sembayangi imu, gak sembayangmu iku dosa, itu maksiat sendiri. Gak poso itu maksiat sendiri. Sama dengan ini wis terus iki. Nggih. Kan Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong sing ngekeki buka wong poso oleh pahalane poso. Hadis niku sokeh, jelas nanti niku mboten. Kula niki gak tau poso Ramadan tapi bendina ngekeki buka wong poso. Ngoten nggih. Ya, cirose Kanjeng Nabi sapa wong sing ngekeki buka wong poso oleh ganjarane wong kaya wong sing poso mau sampean kaya ibu buka. Dadi kula lek Ramadan gak tau poso tapi bersore kula tuku sego Padang. Nggih. Piro? Nggih minimal 3 Ustaz utawa 10. Kula kene teng musala, karsane kena kanggo buka wong poso. Lah terusen kula mengki asal pahala poso. Dadi kula asal pahalane poso Ramadan. Tapi iya bener awakmu oleh pahala poso Ramadan. Tapi awakmu dosa karena gak poso Ramadan. Di sisi lain dia oleh pahala, tapi di sisi lain dia maksiat kepada Allah. Negara mau, dosa ini kira-kira pahalanya gede di. Oke, tak bahas. Awakmu kayak sego Padang bungkusan 15 mau ikhlas berapa? Ikhlas. Bukti nih, kapan ikhlas bukti nih awakmu pengen oleh pahala poso.
Ah, ya oke lah. Pahala poso termasuk apik daripada pengen dilem ngoten gitu. Ah, wes ikhlas kelas 2 itu ibaratnya. Ikhlas kelas 2 bukan kelas 1. Kelas 1 kan ndak ingin mengharap pahala poso tapi semata-mata golek ridhone Gusti Allah. Dek ikhlas kelas 2. Berarti ono wong sembayang kok pengen mlebu swarga. Itu ikhlas kelas 2. Ikhlas kelas 1 ya sembayang karena Allah, tidak diwali karena Gusti Allah. Apakah jikalau aku tidak membuat neraka dan surga, apakah engkau tetap sembayang? Jarimu sembayangmu karena pengen mlebu swarga. Lek mau swarga gak tak gawe, gak tak buat karo Gusti Allah. Kira-kira jenengan pengen pancen sembayang. Waduh sih mesti ngono. Karena sembayang kan pengen mlebu swarga. Tiba swarga ini gak digawe kali Gusti Allah. Artinya gak ndak dibuat dan ciptakan Allah. Bener. Makanya ikhlas kelas 2. Oke. Oke, nanti mau. Nanti nek wong sing sedekah ngekei buka wong sing poso. Oleh ganjarane wong sing oleh ganjarane koyo ganjarane wong poso. Oke. Nah, tapi dia tidak puasa itu bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Dia berarti membangkang perintah Allah. Nanti ukurannya kadarnya nanti Allah yang menimbang. Tahu. Gitu. Makanya sedekah tadi bukan berarti menggugurkan dia, tapi minimal lah ibaratnya meringankan maksiatnya dia kepada Allah. Mengurangi. Mestinya dihukum ini. Coba, wis gak sedekah, gak poso. Antar double badan. Ibaratnya dosanya double. Ngoten nggih, Pak. Saged dimutur. Pokoknya pondasine dhewe awake iki, pondasine. Ngoten. Ada mana lagi? Sampun? Kalau cukup ya mungkin baru kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo salam masbah kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadan alhamdulillah maqadan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hai Bin, Pak, asik, asik, saya udah